Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bapak minta kepada kita mohon pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, pagi hari ini Bapak buka materi tentang perilaku bullying. Bapak rasa bullying ini sudah tidak asing lagi, di mana banyak terjadi bullying. Ya, kalau kita buatkanlah buku atau kertas sendiri. Ini dengan mereka sahabat semua. Bullying terjadi. Baik Pak Ibunya. Baik, sedikit Bapak menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying ini sudah nggak asing lagi ya. Kira-kira ada nggak yang tahu arti dari bullying? Perundungan, ya sama dengan bahasa perundungan. Kira-kira bahasa trendingnya apa kira-kira? Bullying. Apa? Ya, tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang tidak disukai atau disenangi oleh temannya. Ya, kalau disukai sama temannya, berarti itu canda tawa ya. Namanya permainan biasa itu ya. Oke, baik. Di sini jelas nampak di depan kita pengertian bullying. Bullying itu salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ini perilaku yang dibuat sama temannya dengan cara kekerasan. Dalam arti kata, kalau sudah temannya merasa tersakiti, ya, dan perbuatan itu bukan hanya sekali, berulang-ulang. Hari ini dilakukannya dicubit, besok dicubit lagi, besok dipukul lagi, dengan rasa sakit di bagian fisik kalian. Ya, itulah makanya dikatakan itu kekerasan seperti ini atau perlindungan. Ya, Bapak yakin ini bahasa seperti ini, bullying ini bukan hanya di sekolah kita, di sekolah-sekolah lain pun banyak terjadi. Jadi Bapak berharap jangan ada perilaku-perilaku seperti ini. Ya, baik kita lanjut. Jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan secara langsung maupun tidak langsung, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji. Jadi bullying ini terbagi dalam 4 kategori. Ya, dalam 4 kategori. Apa aja itu? Ada bullying secara fisik. Ada bullying fisik itu yang merasa tersentuh di bagian badannya. Ada bullying secara verbal. Ya, ada bullying secara dengan perkataan ya, dengan perkataan ini lagi tadi secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan, nama celaan, fitnah, kritikan kejam atau penghinaan. Ini dengan bahasa, dengan omongan. Ya, jelek. Nah itu kalau temannya merasa tersakiti, sudah tersakiti. Tapi banyak kalau lihat
Sering kali teman-temanmu ngasih gelar temannya yang baik. Di sini ada ya, Bapak ingat kelasnya ada. Ngasih gelar yang tak baik. Siapa aku panggilannya? Ada Bapak dengar kemarin? Hah? Nah, kelek. Kelek. Kelek ya? Nah, kelek apa itu kelek? Nama dia baik, bagus, tapi dipanggil kelek. Tak ada kalau dia rasa sakit itu sudah masuk jatuhnya atau tidak. Kalau sudah jatuh tidak atau tidak, itu masuk pasal dan dua kali kalau tidak rasa sakit lapor ke bagian hukum. Ya, kita lanjut ya. Dan keliru. Kemudian gosip. Dari ketiga jenis bullying dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan, dan bullying berbentuk verbal akan jadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Kemudian kedua, bullying secara fisik, termasuk dalam jenis bullying ini, yaitu bullying menendang. Ya, ini bullying secara fisik. Ini yang fisik ini, bullying secara fisik ini inilah yang termasuk dalam jenis memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Nah, salah satu termasuk bullying secara fisik. Ya. Mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik orang lain yang tertindas. Kendati bullying jenis ini adalah yang tak nampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang bullying secara fisik maupun sosial. Ini ada kelemahan. Ya, ini bullying secara relasional atau sosial. Pelemakan harga diri korban secara sistematis melalui pengabayan, pengucilan atau pengindaran. Nah, ini dia harga diri seseorang. Jatuhkan harga diri seseorang atau laki-laki yang sudah termasuk dia. Ya, kalian openi, seolah-olah kalian tidak menghargai dia. Contoh nih, gak usah jauh. Terkadang ada temannya ngomong sama kawannya ini, tapi gak openi, tidak pedulikan, itu menjatuhkan harga diri dia. Kalian pernah gak nonton film si itu? Pernah ya? Itu gitu dia. Itu orang yang kalangan bawah tak dihargai. Yang pada si Iko itu menyamar menjadi bagian kebersihan. Begitu dia masuk ke perusahaan, kebersihan itu dianggap lebih servis tidak. Padahal itu si Iko, padahal dia itu perusahaan, karena dia menyamar, alasan tidak diopeni. Itu juga termasuk pembulian. Ya, alasan si Iko marah besar. Jadi orang-orang yang tidak menghargai orang yang di bawah itu dipecat. Ya, Bapak berharap kalian itu seperti itu nanti. Ya, hargai orang-orang yang kecil. Tanpa orang yang kecil itu tak akan ada orang yang besar. Ya, siapapun kalau dia pengemis, hargai pengemis. Datang ke rumah kalian, kasih dia makan. Berbagi rezeki. Ya. Harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengenalan nafas, cibiran, taruh ejek, dan bahasa. Bullying elektronik atau cyberbullying. Oke, bullying elektronik atau cyber. Perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, dan lain sebagainya. Ini termasuk pembulian. Ya, termasuk pembulian. Kalian sering WA-WA-an atau SMS. Kalau zaman dulu namanya SMS. Sekarang nggak ada yang namanya SMS. Dulu HP kami dulu, kalian belum ada ya. HP kami dulu aja. HP kami itu suaranya tapi bisa menelpon kemana. Sekarang sudah zaman trending, zaman now sekarang. Jadi sekarang ini apa yang tidak, semua ada. Ya, jadi alhasil anak-anak sekarang itu semua
kerjaan malas bekerja. Malas bekerja. Salah satunya gara-gara handphone. Makanan aja bisa dipesan melalui handphone. Datang ke rumah. Gara-gara handphone. Kalau bukan kurang ke pajak, pembayar ke pajak, sekarang enggak. Kalau handphone itu diberdayakan dengan baik, ya baik bagus. Ini enggak. Di SMP Negeri 1 Kabupaten Perak bisa dikatakan 99% pengguna game online. Kenapa Bapak nyatakan seperti itu? Kemarin kita ada ujian memakai handphone. Begitu setelah ujian, hampir semua siswa main game tanpa terkecuali. Tangannya bergerak semua. Cinta dalam pikiran kita, dalam otak kalian itu melekat, itu yang namanya cinta. Dan yang kedua, perempuan seringkali melihat drama-drama yang tak perlu dipertontonkan. Salah satunya itu tadi drakor. Kalau sisi baiknya oke, ambil sisi baiknya. Jadi sisi jeleknya, mohon maaf, yang kalian tengok itu bukan sisi baiknya, sisi jeleknya. Apa itu? Cara berpakaiannya. Mohon maaf, drakor ini atau gaji. Pakaian si perempuan itu tidak ada yang sempurna, kurang jahitan semua. Apalagi laki-laki. Yang kalian tengok itu bukan videonya, perempuan yang separuh pakaiannya gitu. Enggak. Bukan videonya. Dalam pikiran kalian tuh, mudah-mudahan yang ketiga, terkadang si perempuan ini begitu megang handphone senang kali nge-share yang tak perlu di-share. Apalagi menjatuhkan harga diri orang, mencemoohkan diri orang. Yang tak perlu, yang menjatuhkan harga diri orang jangan dibuat, jangan dilakukan. Ya, kalian punya perasaan, kalian punya pikiran. Sebelum kalian share, kalian pikir. Contoh, nggak usah jauh. Kemarin malam di desa Saibaharu itu ada pemilihan kepala desa. Ya, saya pemilihan kepala desa itu 5 calon. Ya, orang yang suaranya terbesar itu ditepuk tangan di suara itu bahagia, senang, happy, semua. Orang suaranya yang terkecil ditepuk tangan di suara itu apakah itu ungkapan perasaan yang senang atau menyudutkan seseorang? Suaranya kecil, itu salah satu menjatuhkan harga diri orang. Tak perlu. Cukup tepuk tangan, tapi nggak usah suara. Itu kan dianggap melecehkan harga diri orang. Ya, jadi kesimpulannya handphone itu dipergunakan untuk yang baik-baik. Ya, kita lanjut. Ini merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ya, memang bullying ini sudah menjadi tradisi buat kita. Ya, tradisi turun-temurun, perasaan ingin menunjuk kekuasaan dan kekuatan, kecewa, dorongan untuk mendapatkan kekuasaan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Ini geng. Di sekolah ini Bapak lihat, jangankan kalian, guru pun sekarang sudah ada geng. Gemini, nongkrongnya di sana, nongkrongnya di sini. Ini yang tak perlu dibuat. Baru ingat beberapa tahun yang lewat, beliau ketua OSIS. Ketua OSISnya perempuan, bukan si Margaret ya, sebelum Margaret.
Kalau kita perhatikan juga sebenarnya kalian di sini ada tato. Tatunya kampak, gambar kampak. Gambar kampak. Dia punya geng namanya geng kampak. Tempat tongkrongannya di Kelambir 5. Itu perempuan semua. Perempuan semua. Begitu kami ke sana, memang hampir rata-rata siswa SMP negeri 1. Ya, dan siswa-siswa yang lain berkumpul di situ. Satu minggu itu 2 kali 3 kali nongkrong di Kelambir 5. Pasti di depan peralatan, dan jauh di sana. Ya, di situ tongkrongan mereka. Ngumpul. Tujuannya apa? Gak ada, hanya masak itu, hanya main-main aja. Begitu ketangkap, kami periksa. Kebetulan dulu ada berita berita yang besar, bukan kali kasar lagi betul. Dan sebelumnya satu saksinya terus tato menggambarkan kami. Nggak ada tujuan orang, nggak ada. Cuma kalau kita perempuan juga malam sampai tengah malam, apa yang ada dalam pikiran keluarga kalian atau apa yang ada di dalam pikiran masyarakat. Walaupun kalian tidak berbuat apa-apa, tapi pikiran orang tak baik, apalagi perempuan. Sampai pulang tengah malam, Pak, kami nggak ngapa-ngapain, nongkrong aja. Itu ucapan dia, perhatian orang, anggapan orang. Mohon maaf, bisa aja menyatakan perempuan tak baik. Begitu kami telusuri, benar ada apa adanya. Benar apa adanya. Rupanya memang si perempuan itu tadi menjajaki diri dia dengan harga nggak mahal-mahal. Rupanya bisa. Ya, jadi Bapak harap seperti ada. Tidak ada. Di kelas ini juga ada beberapa tahun yang lalu itu juga. Orang lupa. Tidak apa-apa. Saya taruh petangnya ya. Kelas ini juga, tapi bukan kalian, sebelum kalian. Seperti itu juga. Ya, jadi Bapak berharap di kelas ini jangan ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, fisiknya seperti cedera, terluka, sakit. Oke, dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. Terganggu fisiknya, tertekan psikisnya, pergaulan sosial terganggu prestasi belajarnya. Kalau sudah orang yang sering dibully, pastinya dia sering ngomong, rasa ketakutan itu ada, fisiknya terganggu, dan gelisah dia, mau jumpa sana salah, jumpa sini salah. Nanti habis itu, Bapak salah satu orang yang terlibat. Bapak dulu salah satu orang yang terlibat. Bapak dulu masa sekolah SD. Bapak orang yang paling kecil, udah kurus kecil, telinga caplang. Ya, apa dibilang orang? Kebetulan nama bapak kan Ali Muhammad. Dikasih gelar sama teman-temannya alien. Kenapa dibilang alien? Satu, memang namanya alien, jatuhnya ke alien. Yang kedua, bapak orangnya kecil, udah kecil, kurus, hitam, telinga caplang. Mungkin di tengah orang mungkin mirip kayak alien ya. Alien, manusia planet. Masa itu apa marah?